Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di sini. Saya Muhammad Yusuf Fikar Rashid dan di video ini kita akan melanjutkan perjalanan kita belajar Kotlin dasar. Setelah kemarin kita menginstal IntelliJ IDEA, hari ini kita akan langsung terjun untuk membuat proyek Kotlin pertama kita. Dan tentu saja program legendaris, yaitu Hello World. Ini adalah langkah fundamental, jadi pastikan teman-teman mengikuti setiap langkah dengan seksama ya. Mari kita mulai. Oke teman-teman, sebelum kita menulis baris code pertama, kita perlu memahami konsep proyek dalam dunia pemrograman. Bayangkan proyek ini sebagai sebuah wadah untuk folder utama, untuk semua file dan konfigurasi aplikasi yang akan kita bangun. Jadi setiap aplikasi biasanya dimulai dengan membuat sebuah proyek. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, pastikan aplikasi IntelliJ IDEA sudah ada dengan sukses di laptop atau komputer teman-teman semua. Bila sudah, mari kita buka IntelliJ IDEA. Nah, tampilan awal saat teman-teman pertama kali membukanya. Langkah pertama yang sangat penting sebelum membuat proyek baru adalah mengkonfigurasi Software Development Kit atau yang biasa kita sebut SDK. Nah, dalam kasus Kotlin yang berjalan di JVM, kita memerlukan Java Development Kit atau JDK. Caranya gampang kok. Di tampilan awal IntelliJ IDEA, kita mengklik Configure di bagian bawah, lalu pilih Struktur for New Projects. Ini akan membuka jendela pengaturan untuk proyek-proyek baru kita. Nah, lalu di jendela ini, perhatikan bagian SDKS di sebelah kiri. Di sini teman-teman mungkin akan melihat daftar SDK yang sudah terinstall atau mungkin kosong. Kalau kosong, jangan khawatir, kita bisa menambahkannya. Nah, yang pertama klik tombol plus di atas, lalu pilih add JDK, lalu cari folder tempat teman-teman menginstal JDK. Ingat, pilih sampai direktori induk JDK-nya, jangan masuk ke folder bin di dalamnya. Oke, sekarang lingkungan kita sudah siap, saatnya membuat proyek Kotlin pertama kita. Di tampilan awal IntelliJ IDEA, kita mengklik Create New Project. Lalu jendela New Project akan muncul. Di sini di daftar sebelah kiri kita pilih Kotlin. Perhatikan pilihan di bagian tengah. Kotlin bisa berjalan di berbagai platform, tapi untuk belajar dasar bahasa Kotlin itu sendiri, kita akan fokus pada JVM, Java Virtual Machine. Lalu kita pilih JVM, klik Next. Sekarang kita perlu memberi nama proyek dan menentukan lokasinya. Di kolom Project Name, masukkan nama proyek kita. Nah, saya akan memberi nama, contohnya nih ya, belajar Kotlin dasar. Teman-teman bisa menggunakan huruf kecil, tanda hubung, atau sesuai preferensi teman-teman. Di kolom Project Location, tentukan di mana teman-teman ingin menyimpan proyek ini di komputer. Klik icon folder dan navigasikan ke direktori yang diinginkan. Saya menyarankan membuat folder khusus untuk semua proyek Kotlin Anda. Pastikan project SDK sudah terpilih dengan versi JDK yang kita konfigurasikan. Misalnya nih 14. Pengaturan lainnya dibiarkan default dulu, lalu saja kita klik finish. Nah, IntelliJ IDEA akan mulai membuat struktur proyek kita. Tunggu ya sebentar hingga proses selesai dan jendela proyek muncul. Nah, sekarang proyek kita sudah terbuka. Mari kita pahami sedikit konsep dasar sebelum menulis kode Hello World. Program Hello World Kotlin itu sangat sederhana, bisa cuma 3 baris seperti ini. Ada beberapa poin penting pada ini, yaitu main function. Setiap program Kotlin membutuhkan sebuah main function sebagai titik awal eksekusi ketika Anda menjalankan program. Kotlin akan mencari fungsi bernama main ini dan mulai menjalankan
perintah di dalam sintaksnya adalah fun main. Nah, untuk teman-teman yang pernah belajar Java, mungkin terbiasa harus membuat kelas untuk menampung main function. Nah, di Kotlin ini kita tidak wajib melakukan itu. Kita bisa langsung membuat main function di luar kelas, membuat kodenya terasa lebih ringkas dan elegan, tanpa titik dan koma. Yang lebih asyik lagi, di Kotlin kita tidak wajib menggunakan titik koma, yang biasanya kita gunakan di Java, di akhir setiap perintah. Ini juga berkontribusi pada kode yang lebih bersih, println. Untuk menampilkan teks ke konsol, kita menggunakan perintah println. Teks yang ingin kita tampilkan tertulis di dalam tanda kurung dan diapit oleh tanda kutip 2 seperti println buka kurung, kutip 2 hello world, kutip 2 dan tutup kurung. Sangat sederhana, bukan? Mari kita praktikkan. Oke, sekarang kita akan membuat file tempat kita menulis kode Kotlin. Di dalam struktur proyek kita ada folder bernama slc atau singkatan dari source. Semua file kode sumber kita akan berada di sini. Di panel project sebelah kiri, cari folder source, lalu klik kanan, pilih new, lalu pilih Kotlin file. Jendela kecil akan muncul, pilih file sebagai tipe yang akan kita buat. Nah, berikan nama filenya menggunakan Pascal case tanpa spasi. Jadi untuk hello world, kita bisa beri nama hello world ekstensi .kt akan ditambahkan secara otomatis oleh IntelliJ IDEA. Yang ketiga ialah tekan enter. Lalu sekarang kita mempunyai file hello world.kt yang kosong, siap untuk diisi kode. Di dalam file hello world.kt yang barusan kita buat, mari kita tulis kode hello world kita. Nah, ketik saja main. Perhatikan IntelliJ IDEA sangat pintar. Dia akan memberikan saran main function secara otomatis melalui fitur auto completion. Yang kedua, tekan Ctrl plus spasi atau cmd plus spasi di main. Jika saran tidak muncul, lalu pilih saran main yang pertama, kemudian tekan enter, dan boom, secara otomatis main function dengan sintaks fun main akan dibuatkan untuk kita. Sangat menghemat waktu, bukan? Nah, sekarang di dalam kurung awal dari main function tambahkan perintah println hello world dan selesai. Kode hello world pertama Anda di Kotlin sudah menjadi. Setelah menulis kode, tentu saja kita ingin melihat hasilnya. IntelliJ IDEA akan mengkompilasi dan menjalankan program kita. Dan lihat, output hello world akan muncul di panel run di bagian bawah jendela IntelliJ IDEA. Sebelum kita akhiri, ada satu hal kecil tapi penting yang perlu kita pahami antara perbedaan println dan print. Kita sudah menggunakan println. Huruf ln di println itu ialah singkatan dari line atau baris. Artinya setelah teks hello world ditampilkan, secara otomatis akan ditambahkan karakter baris baru. Jadi kita bisa memanggil println berkali-kali. Nah, sekarang bagaimana dengan print tanpa ln? Jika kita menggunakan print saja, teks akan ditampilkan tanpa menambahkan baris baru setelahnya. Jadi teks berikutnya akan melanjutkan di baris yang sama. Perintah ini cocok jika kita ingin mencetak beberapa bagian teks yang pada akhirnya membentuk satu baris utuh. Nah, lihat kan perbedaannya? Print membuat teks berlanjut, sedangkan println selalu memulai baris baru. Pemahaman ini akan sangat berguna saat kita ingin mengatur tampilan output program kita. Baik teman-teman, kita sudah menyelesaikan banyak hal penting di video ini. Kita sudah belajar cara membuat proyek Kotlin, mengkonfigurasi JDK, menulis kode hello world, menjalankan bahkan memahami perbedaan antara println dan print.
Ini adalah fondasi yang sangat kuat untuk perjalanan belajar Kotlin kita. Jangan ragu untuk mempraktikannya lagi. Lalu coba ubah teks di Hello World atau mainkan dengan print dan printl. Sampai jumpa di video selanjutnya, di mana kita akan menyelami lebih dalam konsep dasar Kotlin. Tetap semangat belajar.